Paus Leo ke-14 kembali membuat pernyataan tegasnya terkait konflik Timur Tengah. Ia kembali mengutuk sejumlah pihak yang menyebabkan perang dan kehancuran. Dalam rangkaian kunjungannya ke Bamenda, Kamerun, Paus Leo ke-14 kembali menyinggung sikap sejumlah pemimpin dunia yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dengan tegas, Paus Leo menyebut mereka sebagai para ahli perang dan penjahat global. Sikap pemimpin tertinggi umat Katolik ini seolah kembali menegaskan bahwa ia tidak gentar dengan tindakan Presiden Trump yang menyebutnya lemah dan tak berpihak pada Amerika. Hubungan Paus Leo dan Presiden Trump sempat memanas beberapa pekan ini saat Trump menyinggung Paus Leo ke-14 serta membuat meme yang memparodikan Yesus Kristus. Sejumlah pemimpin dunia bahkan sekutu Amerika Serikat sendiri mengkritik sikap Trump terhadap pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth." Yes, my dear sisters and brothers, you who hunger and thirst for justice, who are poor, merciful, meek, and pure of heart, you who have wept, you are the light of the world. Setelah sempat blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka dan kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Ya, meski Amerika sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, namun sebelumnya Amerika diduga kecolongan saat sebuah kapal tanker milik Cina berhasil melintasi Selat Hormuz. Ya, berdasarkan data pelayaran Selasa 14 April, kapal Rich Starry berhasil melintasi Selat Hormuz dan berhasil melewati blokade Amerika Serikat tanpa diserang. Kapal Rich Starry serta pemiliknya, Shanghai Xuanrun Shipping, sebelumnya sudah disanksi pemerintah Amerika Serikat yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Padahal CENTCOM merilis larangan kapal melintas blokade Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. Sebelumnya Amerika Serikat melancarkan operasi terbaru guna menghukum Iran, yakni Operation Economic Fury. Operasi ini bertujuan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Operasi Economic Fury adalah inisiatif sanksi ekonomi Amerika untuk melumpuhkan ekonomi Iran, menyasar jaringan minyak, dan membatasi pendapatan negara. Operasi ini berjalan beriringan dengan operasi militer Epic Fury dan di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Amerika. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut pihaknya juga akan membekukan dana pada rekening milik pemimpin Iran. Tak terbatas hanya Iran, Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi bagi siapapun, termasuk negara lain yang membeli minyak Iran atau menampung aliran dana dari Iran. Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. So we have pushed out to them the request that we want to freeze more funds of the leadership of the IRGC and any members of Iranian leadership. The other thing that we have done is we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activity. Ya, tampaknya Amerika tidak hanya menghukum Iran dengan blokade Selat Hormuz, namun semua negara yang memiliki hubungan dagang dengan Iran. Seperti yang tadi juga disampaikan, ada blokade juga dana gitu, transfer dana. Dan
seperti juga dengan China yang selama ini impor 13 hingga 14% minyak dari Iran senilai hampir 40 miliar dolar dalam setahun. Nah, selama ini China bahkan mendapatkan minyak murah dari Iran yang memberi diskon khusus di bawah harga Brent. Untuk membahas hal ini sudah hadir melalui sambungan Zoom senior ekonom Indef Tauhid Ahmad. Selamat sore, Pak Tauhid. Selamat sore, Mas David, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat-sehat ya, Pak Tauhid ya? Sehat. Baik, Pak Tauhid, tadi kita sudah lihat informasinya. Blokade ini telah membuat China akhirnya menuruti Amerika Serikat. Selama ini kan nggak mau dia untuk dan kali ini khususnya untuk tidak memasok senjata ke Iran. Seberapa besar sebenarnya pengaruh impor dari Iran ke ekonomi China ini? Ya, saya kira tadi sudah disebutkan ya, angka sekitar 13-15% itu suatu angka yang besar ya bagi sebuah negara. China yang kita tahu merupakan negara dengan PDB terbesar ya, kedua setelah setelah Amerika begitu. Jadi kalau misalnya satu katakanlah negara ditutup begitu, maka akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi negara Cina tersebut begitu. Jadi mau tidak mau menurut saya ya China akhirnya melunak tidak ekspor lagi ke beberapa komoditi ke Iran sebagai imbal baliknya begitu. Nah, memang eskalasinya akan semakin rumit kalau misalnya ternyata China tidak bisa mengimpor lagi dari air Iran begitu, karena ini akan berakibat domestik China juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan tentu saja inflasi yang cukup tinggi. Nah, ini harga yang harus dibayar mahal. Nah, sementara negara-negara lain untuk menggantikan posisi Iran dalam importasi ini tidak mudah. Misalnya ke Angola, ke negara-negara baik termasuk saya kira sulit juga ke Arab Saudi ataupun negara-negara lain itu tidak mudah gitu. Nah, ini yang saya kira akhirnya menurut saya ini yang menjadikan dasar kenapa akhirnya China mau tidak mau menuruti ke keinginan Amerika. Tapi saya yakin China akan membuka koneksi baru dengan negara-negara lain mengantisipasi kalau kejadian-kejadian terburuk itu akan menimpa Timur Tengah kalau eskalasinya semakin memburuk ya. Ini sifatnya temporary dan saya yakin ini bisa saja batal atau mungkin berubah begitu, karena trade war sesungguhnya dengan tarif impor yang tinggi bagi produk-produk Cina ke Amerika kurang lebih hampir 40% itu jauh lebih besar dibandingkan importasi energi. Tetapi memang titik krusialnya di tengah saat ini impor energi ini menjadi hal yang cukup strategis bagi China sendiri. Gitu Mas David. Ya, jadi Anda melihat bahwa sebenarnya ini juga salah satu cara Amerika begitu ya dengan perang ini untuk menekan China begitu ya? Ya betul, saya lihat ya ini kan di luar di luar perang tarif ya, sifatnya ini non tarif ya, dengan melakukan katakan larangan ya atau pembatasan untuk impor dari negara lain. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan yang nanti soal tarifnya begitu ya? Tarif impor. Nah, ini di luar itu, tetapi ini jadi alat baru begitu ya bagi Amerika untuk menekan negara-negara mitra Iran untuk bisa memaksa dan Iran katakanlah untuk menyerah dalam kondisi ekonomi nanti yang terpuruk begitu. Tapi saya kira Iran juga akan berusaha di samping memanfaatkan blokade yang mungkin sangat terbatas, juga akan berusaha melalui perantara ke negara-negara ketiga. Nah, ini yang kemudian akan dicari jalan keluarnya negara mana yang akan bisa menjadi supplier ekspor Iran begitu, sehingga tetap mereka masih bisa ekspor untuk komoditi utama, bukan hanya katakanlah minyak ya, tetapi juga mungkin komoditi bahan baku kimia, kemudian pupuk dan sebagainya yang merupakan komoditas utamanya Iran begitu. Nah, kemungkinan saya melihat ya Amerika akan menutup semua celah ekspor Iran ke negara lain ya, dan saya kira mungkin ini yang kemudian diharapkan Iran bisa menyerah dalam kurun waktu relatif cepat. Tetapi kalau melihat pengalaman, rasanya Iran masih cukup survive dalam jangka waktu yang relatif lama begitu. Baik, tadi sempat bahkan Menteri Keuangannya mengatakan
akan mengsanksi gitu ya, memberi sanksi kepada negara-negara yang kemudian melakukan perdagangan gitu, bahkan diblokir financial transfer seperti itu. Nah, menurut Anda apa memang ini bisa dilakukan seperti itu? Karena kita tahu bahwa sebenarnya Iran juga punya kesepakatan perdagangan itu bisa dengan pembayaran yang berbeda begitu caranya. Ya, saya kira dengan situasi sekarang ya, apapun alternatif akan diambil begitu oleh Iran, termasuk mekanisme pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan ekspor mereka begitu, apakah melalui negara secara langsung ataupun melalui negara-negara lain begitu. Dan ini saya kira policy yang akan diambil begitu. Baik, berarti memang karena ada sesuatu yang mendadak, Mas David ya, kita ini dulu. Bagaimana? Ada sesuatu yang mendadak nih, saya harus meninggalkan. Baik, Pak Tauhid, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore ya. Kalau gitu, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, tadi kita sempat berbincang-bincang, tapi karena ada satu hal, kami lanjutkan ke informasi berikutnya. Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mengecam serangan Iran di negara-negara Timur Tengah. Pihaknya juga menyayangkan kondisi di Selat Hormuz yang sangat berdampak pada perekonomian global. This is reflected in Iran's attacks on GCC member states, despite the GCC states clearly providing assurances that they would not allow any military operations from their territory to be launched against Iran. Iranian attacks have targeted civilian and economic facilities in our countries, resulting in casualties and injuries and leaving a deep wound in the foundations of regional and international security and stability. The GCC strongly condemns this aggression against its member state. We stress that these violations, if not addressed firmly and responsibly, may have long-term consequences that could last for decades. Therefore, the international community must take a stronger and more effective role in supporting stability and reducing escalation. The United Nations Security Council must also fulfill its responsibilities in maintaining international